Cara membuat PSB, pupuk serba bisa atau fotosintesis bakteria. Cara membuat PSB, pupuk serba bisa atau fotosintesis bakteria. Monggo ditonton ya teman-teman. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Susanto di channel Sahabat Petani Porang Indonesia. Di video kali ini saya sedikit akan memberikan tips, trik atau tutorial cara membuat PSB, pupuk serba bisa atau fotosintesis bakteria. Monggo disimak, semoga berguna, semoga bermanfaat ya. Ini pupuk PSB, pupuk yang wajib dimiliki oleh teman-teman petani maupun kita sebagai petani organik ya teman-teman. Pupuk wajib bagi petani organik. Cara membuat PSB, pupuk serba bisa fotosintesis bakteria. Monggo disimak, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini ya teman-teman sahabat petani porang Indonesia, sedikit penjelasan PSB, pupuk serba bisa atau yang aslinya adalah fotosintesis bakteria, adalah amunisi wajib bagi petani organik ya teman-teman. Jadi tanpa pupuk kimia. Untuk cara kerja pupuk PSB yang berisi bakteri yang bisa berfotosintesis ya. Tidak semua bakteri bisa berfotosintesis, hanya bakteri-bakteri tertentu yang ada di pupuk PSB ini apabila nanti sudah jadi ya teman-teman. Menandakan udah jadi kurang lebih secepatnya bisa sekitar 3 minggu nanti ya teman-teman. Ini harus berubah warna menjadi merah. Dan untuk cara pengaplikasiannya cukup disemprot spray ke daun-daun tanaman sehingga akan menempel di daun atau stomata daun yang akan membantu proses fotosintesis tanaman agar lebih maksimal ya. Untuk waktu penyemprotan disarankan di sekitar jam 8, 9 atau 10 ya, di saat matahari mulai naik dan di waktu cerah sehingga tidak terkena air hujan yang mengakibatkan nanti bakterinya akan luntur atau mendung ya, jangan ya. Di matahari yang sudah mulai meninggi di jam-jam 9 dan jam 10 pagi. Untuk kegunaan PSB, pupuk serba bisa atau fotosintesis bakteri, antara lain apabila tanaman kita berdaun keriting yang sering pohon cabai ya teman-teman, rontok, layu dan lain-lain, itu nanti 3 hari sekali kita semprot spray menggunakan PSB akan pulih, akan sembuh dan melebatkan bunga serta buah ya, biar tidak busuk dan rontok. Intinya kita ketika membuat pupuk PSB, kita tidak benar-benar membuat ya teman-teman, tetapi hanya memancing bakteri PSB ini yang sudah ada di alam ya, yaitu di perairan yang tenang
dan terpapar oleh sinar matahari langsung seperti air kolam, air danau, air laut, bisa juga diaplikasikan di air sumur maupun air tetesan AC ya teman-teman. Disarankan jangan air pump karena mengandung kaporit. Ini langsung saja kita lanjutkan di cara pembuatannya. Ini saya sudah siapkan air sumur ya teman-teman. Air sumur, air bekas AC, dan ini ada air kolam ya, bekas kolam ikan. Untuk air laut, air danau tidak saya pakai karena belum punya. Dan bahan lainnya adalah hanya sebutir telur ya teman-teman, butir telur. Dan kita siapkan micin ya. Untuk micin merek apa saja, karena ini mengandung asam amino untuk pakan bakteri-bakteri yang sudah ada di air-air ini ya teman-teman, agar bisa berkembang biak nantinya. Jadi kita hanya memancing agar mempercepat berkembang biak bakteri PSB yang di alam, yang terkandung di air-air ini. Apabila teman-teman memiliki kecap ikan, bisa juga ditambahkan. Jadi biar untuk varian kandungan makanan untuk bakteri PSB ini. Kalau micin kan mengandung monosodium glukoma ya teman-teman, sedangkan telur asam aminonya banyak, maupun ikan lengkap kandungannya. Oke, lanjut kita cara pengemasannya ya teman-teman. Pertama-tama kita pecahkan telur. Telur apa saja ya teman-teman. Telur ayam kampung, ayam negeri, bebek, entok. Kita campurkan micin ya, 1 sendok penuh. Dan apabila teman-teman memiliki kecap ikan, tambahkan kecap ikan. Karena saya tidak memiliki, cukup telur dan micin saja ya teman-teman. Kita aduk sampai rata, sampai hancur, minimal bisa 3 sampai 5 menit. Ini mohon maaf apabila pencahayaannya agak gelap, suasana mendung nih, alhamdulillah rahmat barokah dikasih hujan. Sudah cukup larut ya teman-teman, sudah sekitar 3 menit. Ini diamkan dulu sekitar 5 menit ya teman-teman, agar tercampur ya, reduksi atau segala macam, biar bereaksi dulu. Baru kita siapkan proses selanjutnya ya. Ini air kolam, air AC, dan air sumur. Ini kalau ada corong, kita pakai corong ya untuk memasukkannya, cuman dicari tadi tidak ketemu. Dan apabila teman-teman sudah memiliki PSB yang sudah jadi, nanti bisa ditambahkan tiap botol 1 sendok PSB untuk starter awal ya, agar cepat jadi, cepat merah. Cuman karena ini pertama kali bikin, bahan ini saja udah cukup ya teman-teman.
Nanti kita masukkan, kita bagi rata, mau 2 sendok atau 3 sendok. Setelah itu kita tutup, dan ini jangan sampai penuh ya teman-teman airnya. Nanti kasih rongga udara untuk aktivitas kocok nantinya ya. Soalnya setiap hari harus dikocok dan dijemur di panas matahari langsung ya teman-teman. Hanya begitu saja nanti cara bikinnya, sangat sederhana, sangat simple. Dan ini salah satu pupuk wajib, amunisi wajib bagi petani organik. Jadi tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia yang akan merusak tanaman maupun kandungan pH tanah apabila kita nanamnya di pekarangan. Dan untuk kesehatan kita sebagai pengkonsumsinya ya teman-teman. Untuk cangkang telurnya jangan dibuang ya teman-teman, disimpan. Nanti apabila sudah banyak bisa dicuci bersih, dijemur matahari. Apabila udah kering, nanti saya buatkan tutorial pupuk fosfor, kalsium dari cangkang kulit telur ya teman-teman. Sudah sekitar 5 menit, bisa kita tuangkan ya teman-teman ke dalam botol. Saya masukkan 3 sendok. Bagusnya pakai corong ya teman-teman. Tadi saya cari nggak ketemu. Nanti yang keluar bisa dilap saja. Jadi tumpah-tumpah ya teman-teman. Tiga. Ini kalau ada botol lagi bisa dijadikan 4 karena botolnya cuma 3. Dan untuk botol juga ini hasil mulung ya teman-teman, 3,5, 4,5. Tidak ada rumus baku kebanyakan atau dosis ya teman-teman, karena unsur organik lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Ini apabila punya PSB yang sudah jadi, bisa untuk starter yang fermentatornya agar lebih cepat jadi atau cepat merah, karena ini awal mula pembuatan, jadi saya belum memiliki ya teman-teman. Jadi ini sudah cukup, sekali lagi ini sudah cukup bahan telur dan micin atau sasa. Kita kocok ya. Kita kocok ya, simple ya teman-teman cara pembuatannya. PSB pupuk serba bisa, fotosintesis bakteria, amunisi wajib bagi petani organik. Udah, hanya seperti ini cara membuat PSB, pupuk serba bisa fotosintesis bakteria. Dan ini harus dijemur di matahari langsung ya teman-teman. Setiap hari harus dikocok. Nanti apabila sudah
jadi akan berubah warna menjadi merah. Tidak perlu dibuka ya teman-teman, dikocok saja dan dijemur langsung di sinar matahari. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Demikian ya sedikit isi video cara membuat PSB pupuk serbabisa atau fotosintetis bakteria sebagai pupuk wajib untuk petani-petani organik. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas waktu teman-teman menyimak maupun menonton video ini. Semoga berguna, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung, support, saran maupun masukan maupun doa dari teman-teman ya, agar channel ini bisa berkembang luas, kejangkauan ke teman-teman di sana. Bantu dengan share ya, dan subscribe, like maupun bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.